itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oh ya Allah. Oke. Baru tahu. Terus hal kedua yang aku sadarin, cost berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Terus Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat kok. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutkan requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky. Wah, ini nih pengalaman dari orang Indonesia yang pernah berobat ke Malaysia. Kenapa katanya berobat di Malaysia ini lebih bagus dan lebih terjangkau? Langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Waduh, oke. Hai semuanya, Siap. Kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Dan ternyata ibuku salah satunya. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Tapi sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oh ya Allah. Oke. Baru tahu. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit kanker. Yang kedua adalah jantung dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Lebih prefer ke Malaysia ya? Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Cepet ya. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang.
Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya, dan caranya ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di Rumah Sakit Lo Buan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macem, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Yes, kita save a lot. Belajar dari pengalamanku ini, oh ternyata penting banget nih, dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di cover oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia, berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita. Terus kenapa dong banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia? Bahkan tadi aku bilang ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% itu orang Indonesia. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta. Itu banyak banget. Dan mostly memang usia-usianya tuh lansia, 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Yang pertama, ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Oke. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi kotanya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Jadi memang goalsnya ke sana, jadi didukung semua tuh. Regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Bagus. Lalu emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope. Jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur, nih
kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS. Yang pertama, mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang kedua, mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus 3, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Dan yang keempat, jaraknya ini deket banget dan cukup 1 kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat kok. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono, nih aku bacain ya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor, ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Wajar. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Bukannya bahan-bahan baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Nah, tapi balik lagi nih, di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri, mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu yang ingin melakukan medical check up, medical treatment, ataupun mendapatkan second opinion. Because your money matters. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you videonya itu tadi ya teman-teman ya. Memang ramai sekali sih ya warga negara Indonesia yang menceritakanlah pengalamannya berobat ke Malaysia gitu ya. Kenapa lebih memilih berobat ke Malaysia? Ya alasannya tuh banyak gitu ya. Dan termasuk berobat di Malaysia katanya lebih murah, terus di sana fasilitasnya lebih bagus, lebih cepat selesai gitu ya kalau lagi berobat gitu ya, lebih banyak yang cocok gitu. Ketimbang kalau orang Indonesia sendiri berobatnya di rumah sakit besar yang ada di Indonesia, contohnya di Jakarta mungkin lebih mahal gitu ya, segala macam gitu. Banyak sekali, bukan hanya 1-2, bahkan puluhan ratusan warga negara Indonesia yang sudah bercerita seperti itu gitu kan. Bagaimana pengalamannya dalam mendapatkan perawatan di negara Malaysia, perawatan kesehatan ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.